Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah peradaban Islam mencatat sosok wanita pejuang bernama Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq. Muslimah yang lahir 27 tahun sebelum hijrah itu adalah putri Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Mujahidah yang usianya lebih tua 10 tahun dibandingkan Aisyah radhiyallahu an itu dikenal sebagai seorang yang dermawan. Asma adalah saudari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu an, namun berbeda ibu. Ia adalah saudara kandung Abdullah bin Abu Bakar. Putri Abu Bakar itu termasuk salah satu wanita di kota Mekah yang pertama masuk Islam. Setelah 17 sahabat mengucap 2 kalimat syahadat, Asma pun kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW. Pengabdian dan pengorbanan Asma membela agama Allah SWT begitu besar. Ia bahkan merelakan ayahnya menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya agama Allah SWT. Pada saat hijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 6.000 dinar. Lalu kakeknya yang buta, Abu Quhafah, datang kepada Asma. Abu Quhafah berkata, "Demi Allah, sungguh aku mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkanmu pergi dengan membawa seluruh hartanya." Mendengar pertanyaan itu, Asma berkata, "Sekali-kali tidak, wahai kakek. Sesungguhnya beliau telah menyisakan buat kami harta yang banyak." Kemudian Asma mengambil batu-batu dan meletakkannya di lubang angin tempat ayahnya pernah meletakkan uang itu. Kemudian dia menutupinya dengan selembar baju. Setelah itu, Asma memegang tangan kakeknya dan berkata, "Letakkan tangan kakek di atas uang ini." Sang kakek pun merasa lega. "Kalau memang dia telah meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup bagi kalian." Kemuliaan akhlak Asma itu telah menenangkan rasa gundah di hati sang kakek. Padahal yang sebenarnya Abu Bakar tidak meninggalkan sekeping dinar pun bagi keluarganya. Namun Asma mengikhlaskannya. Ia tak menuntut harta dari sang ayah. Bahkan ketika Yubair bin Awam meminangnya, Asma tak menuntut apa-apa. Ia menerima Yubair yang tak memiliki apapun kecuali seekor kuda. Dengan penuh keikhlasan, Asma memberi makan kudanya dan mencukupi kebutuhan serta melatihnya. Ia menumbuk biji kurma untuk makanan kuda, memberinya air minum, dan membuat adonan roti. Suatu ketika, Jubair bersikap keras terhadapnya. Lalu Asma datang kepada ayahnya dan mengadu. Abu Bakar pun berkata, "Wahai anakku, sabarlah. Sesungguhnya apabila seorang istri bersuami seorang yang soleh, kemudian suaminya meninggal dunia, sedang istrinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul di surga." Asma pun sempat datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tak ada sesuatu yang berharga di rumah saya kecuali kuda yang dibawa Jubair. Bolehkah saya memberikan sebagian pendapatan saya kepadanya?" Nabi menjawab, "Berikanlah sesuai kemampuanmu, dan janganlah bakhil sehingga orang lain akan bakhil terhadapmu." Asmah adalah muslimah yang sangat dermawan. Para sahabat mengakuinya. Dari Abdullah bin Jubair berkata, "Tidaklah kulihat 2 orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Kedermawanan mereka berbeda. Aisyah suka mengumpulkan sesuatu dan setelah banyak lalu dibagikannya. Sedangkan Asma tidak menyimpan sesuatu untuk besoknya. Asmah adalah seorang wanita yang dermawan dan pemurah. Saat menderita sakit, Asma lalu membebaskan semua hamba sahayanya. Asma juga merupakan muslimah pejuang yang tangguh.
Ia sempat ikut dalam perang Yarmuk bersama suaminya Jubair dan menunjukkan keberaniannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat menghormati Asma. Ketika menjadi khalifah, ia memberi tunjangan untuk Asma sebanyak 1000 dirham. Asma pun meriwayatkan 58 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ia juga dikenal sebagai wanita penyair dan pemberani yang mempunyai logika dan bayan. Ia tetap melakukan syiar Islam di usianya yang sudah lanjut. Suatu saat, putranya Abdullah datang menemui ibunya, Asma yang buta dan sudah berusia 100 tahun. Abdullah berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang telah meninggalkan aku? Begitu juga keluargaku?" Asma berkata, "Jangan biarkan anak-anak kecil Bani Umayyah mempermainkanmu. Hiduplah secara mulia dan matilah secara mulia. Demi Allah, sungguh aku berharap kamu mengakhiri kehidupan ini dengan baik." Asma digelari Dhatu Nitakhain, wanita yang memiliki 2 selendang. Al-Kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an bersiap-siap untuk hijrah di malam hari. Dengan penuh kecintaan terhadap Islam dan Rasulnya, ia menyobek selendangnya menjadi 2 helai. Helai pertama digunakannya untuk menutupi tempat makan atau bekal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sisanya untuk menutupi kepalanya. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan penduduk Syam, mereka mengolok-olok putra Asma bernama Abdullah ibnu Jubair dengan julukan Dhotun Nitakhain. Seusai pertempuran, Abdullah menanyakan julukan itu kepada sang bunda. Asma pun membenarkan julukan yang diberikan kepadanya itu. Demi Allah, itu adalah benar. Begitulah pengorbanan dan kecintaan Asma untuk agama dan Rasul yang mengajarkan pada jalan kebaikan. Sungguh, Asma adalah teladan bagi para muslimah.